Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya kita masih bisa bersilaturahim dari Bintuni hingga Lok Sumawe Aceh. Mudah-mudahan pertemuan online kita ini mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga Allah limpahkan rahmat ke pangkuan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada Ahad sore hari ini jam 5 waktu Indonesia bagian Barat, jam 7 waktu Indonesia Timur, kembali kita berjumpa dalam kajian online bersama Ustadz Andian Perlindungan. Baiklah jemaah sekalian, sebelum kita mulai, saya bacakan sedikit biodata dari Ustadz Andian. Nama lengkap dan gelar Dr. Andian Perlindungan MA, lahir di Medan 12 November 1968 dan menyelesaikan pendidikan di Pondok Wali Songo dan selanjutnya ke Pondok Modern Gontor Jawa Timur dan melanjutkan S1 di IAIN Sumatera Utara dan S2 dan S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah Ustadz sudah menikah dengan istri 3 anaknya Ustadz ya. Istri 1, anaknya 3. Istri. Awas, saya bilang istri 3 anaknya Ustaz. Jadi istri 1, anaknya 3. Jadi aktivitas sehari-hari adalah sebagai dosen di Universitas Yarsi Jakarta sejak tahun 2000 sampai sekarang dan penceramah juga trainer dan juga sebagai pimpinan pusat studi akhlak dan juga sebagai pembimbing umroh dan haji untuk dan menjadi dewan redaksi majalah umroh haji. Itu sekilas biodata Ustadz. Jadi Ustadz, seperti biasanya kajian kita ini lebih kurang 60 menit. Kita bagi dalam 2 session yaitu 45 menit yaitu kajian ataupun tausiah dari Ustadz dan sisanya 15 menit tanya jawab dari jemaah sekalian. Sekedar informasi Ustadz, ini dibahasnya rame Ustadz dari ujung Teluk Bintuni, Papua Barat sampai ke Lok Sumawe Aceh Ustadz. Jadi mohon doanya semoga kami semua bisa berkumpul. Amin. Sebagian ada yang sedang off, ada pun yang sedang karantina juga di Jakarta, ada yang sedang onsite di LNJ Tangguh. Baik Ustadz, kami persilakan untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Safrizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, wabil khusus Pak Ardian, ya Pak Ardian, Mas Anggoro, Pak Safrizal, semua yang hadir di sini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Salawat beriring salam, mudah-mudahan senantiasa junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW beserta istri, keluarga, dan Bapak Ibu saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang nilai diri seorang muslim. Apa sebetulnya yang menjadi nilai dirinya? Kalau bahasa kerennya disebut dengan self esteem. Ya, nilai diri itu juga kadang diartikan dengan self esteem di kalangan teman-teman di Eropa. Nah, nilai diri seorang muslim itu menurut Al-Quran itu sebetulnya ada 2 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah keimanan. Ya, yang pertama adalah keimanan. Apa itu keimanan? Iman itu adalah diucapkan dengan lisan
diyakini dengan hati, diwujudkan dalam amal perbuatan. Jadi kalimat syahadat. Ya, jadi dua kalimat syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi sesungguhnya nah ini diucapkan dengan lisan. Ya, kemudian diyakini dengan hati, kemudian direalisasikan di dalam amal perbuatan. Nah, yang kedua adalah soal disebutkan oleh Allah di surat 16 ayat 97 Al-Quran. A'udzu bismillahirrahmanirrahim. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyi hayatan bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh, ya baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, ya maka kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, ya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan ganjaran kebaikan melebihi kebaikan yang mereka lakukan. Nah, ada iman, ada amal soleh. Nah, amal soleh ini menyangkut di dalamnya itu adalah ibadah kita kepada Allah, ya hablum minallah dan ibrahim hablum minan nas. Ya, jadi ada akhlak kita kepada Allah dan akhlak kita kepada manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ibadah yang bersifat mahdhah. Ya, ibadah bersifat mahdhah itu yang sudah diatur oleh Allah syarat dan rukunnya seperti sholat, puasa, ya haji dan seterusnya. Tapi ada yang ibadah bersifat umum, bersifat ghairu mahdhah. Ya, yang tidak diatur syarat dan rukunnya. Ya, di dalam kita membangun hubungan interaksi sosial kita itu termasuk di dalam ibadah menuntut ilmu juga ibadah ghairu mahdhah. Termasuk bekerja juga adalah ibadah ghairu mahdhah. Termasuk akhlak kita. Akhlak kita di dalam membangun hubungan kepada sesama kita juga adalah ibadah ghairu mahdhah. Nah, kita lihat misalnya di dalam surat At-Tin. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wat-tini waz-zaitun wa turi sil baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma asfalna alladziina aamanu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sesungguhnya kami menciptakan manusia ya fi ahsani taqwim, sempurna. Tapi kemudian sudah kami akan semua manusia itu sudah berdasarkan dapatkan pahala yang putusnya. Nilai diri kita sesungguhnya adalah iman dan amal soleh kita. Nah, kemudian di dalam surat Al-Asr, ya wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Begitu juga di ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya semua manusia dalam kerugian, ya alami kerugian ada orang amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, di ayat yang terakhir itu menggambarkan ada hubungan kemanusiaan yang terjalin satu sama lain, dan konteks hubungan itu adalah saling menasehati di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang nilai diri seseorang itu sebetulnya adalah iman dan amal solehnya. Nah, termasuklah di dalam tersebut adalah
al-akhlak al-karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Nah, inilah yang menjadi jati diri kita sesungguhnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam satu hadisnya, innama bu'istu diutammima makarimal akhlak. Ya, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi kalau kita membangun hubungan ibadah kita kepada Allah, ya, ibadah yang saya sebut tadi, ibadah kita kepada Allah, sholat kita, ya puasa kita, haji kita yang sudah ditentukan oleh Allah syarat dan rukunnya. Ya, kita bangun hubungan kita, ibadah mahdoh kita yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, ukuran kesolehan itu tidak hanya dilihat dari ibadah mahdoh itu sendiri. Tapi bagaimana sebetulnya ibadah yang kita lakukan itu melahirkan akhlak yang mulia. Ya, sebagai bekal kita membangun hubungan amal soleh dalam konteks interaksi sosial kita. Ya, ibadah kita itu mampu membawa kebaikan kepada Allah, misalnya mengatakan di dalam Al-Quran, inna sholata tanha, itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya kalau seseorang melaksanakan sholat mampu menekan perbuatan keji dan mungkarnya, maka sebetulnya ibadah sholatnya itu belum menghasilkan kesalehan sosial, ya, kesalehan individual dia belum menghasilkan kepada sosial. Nah, atau misalnya Ramadan, ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamin illal ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak menghasilkan apa-apa dari ibadah puasanya kecuali lapar dan haus. Nah, apa artinya? Artinya bahwa bagaimana terjalin hubungan dia dengan Allah ketika dia berpuasa. Karena puasa itu adalah untuk aku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang memberikan ganjaran langsung terhadap ibadah puasa. Ini tidak bisa membawa kebaikan di dalam konteks kesalehan sosial. Maka sebetulnya seseorang itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja, kata Rasulullah SAW. Nah, kita lihat di dalam ibadah haji misalnya. Ya, ibadah haji ketika kita mulai dari menggunakan pakaian ihram misalnya, kita tahu bahwa ihram itu adalah sebuah pengendalian diri. Ya, ketika seseorang sudah mengatakan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma, aku berhaji ataupun berumrah. Nah, sebetulnya pada saat itu kita sudah harus mampu mengendalikan diri. Makanya kenapa fala rafatha wala fusuqa wala jidala, ya, tidak boleh kepada pornografi atau porno aksi, wala fusuq, tidak berbuat fasik fusuk, ya, di dalam kita laksanakan ibadah haji. Nah, kalau ketika kita mengenakan pakaian ihram kemudian kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nah berarti ibadah umroh kita atau ibadah haji kita atau ihram kita berarti tidak mampu mengendalikan diri ya, tidak mampu mengendalikan. Apa kami menyebutkan bahwa sebetulnya diri yang dibungkus dengan kain ihram ini selalu berada pada frekuensi. Nah, itu contoh Bapak Ibu sekalian, ketika ibadah-ibadah yang terhubung antara kita dengan Allah yang saya sebut dengan individual, tidak mau kepada kehansian, ya, orang sahabat, tahukah kamu orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat mengatakan orang yang habis hartanya. Bukan, kata Rasulullah SAW, tapi orang yang
ketika nanti di akhirat dia bawa pahala sholatnya, dia bawa pahala puasanya, ya dia bawa pahala hajinya. Tapi eh, ketika dia merasa gitu, dia mengandalkan, maksudnya dia mengandalkan saya sholat loh selama hidup saya puasa, saya haji gitu. Tapi begitu dia terima catatan amalnya, tidak ada kebaikan ibadah itu semua sudah tidak ada. Ya kenapa? Karena pahala dari ibadah-ibadah itu sudah diberikan Allah kepada orang yang dia sakiti, yang dia zalimi, ya, yang dia fitnah, dan dosa-dosa mereka diberikan Allah kepada hamba yang datang tadi ketika di akhirat membawa kebaikan-kebaikan ibadahnya. Nah, itu apa artinya Bapak Ibu sekalian? Itu artinya bahwa sebanyak-banyak sholat kita, puasa kita, zikir kita masih suka menyakiti orang, menzalimi orang, menganiaya orang, mengadu domba, memprovokasi, kita tidak memiliki akhlak yang mulia, maka ibadah itu tidak ada artinya dalam pengertian tadi, bangkrut kata Rasulullah SAW. Nah, jadi, bagaimana di sisa-sisa umur kita ini, ya kita bukan hanya saleh secara individual, ya saleh secara individual itu membangun hubungan secara pribadi kita kepada Allah, ya sholat kita, puasa kita, zikir kita, ya ibadah-ibadah kita yang lain. Tapi juga bagaimana ibadah-ibadah yang kepada Allah itu membawa kebaikan di dalam konteks kesalehan sosial kita. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW pertama tadi Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, jadi stretching kita adalah bagaimana kita berakhlak dengan akhlak mulia. Dan manusia yang paling tinggi akhlaknya adalah Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Ya, manusia yang paling tinggi akhlaknya adalah Rasulullah SAW. Suatu ketika istri Rasulullah, apa itu akhlak Rasulullah ya Aisyah? Kemudian Aisyah menjawab bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ya, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi kita Bapak Ibu kalau kita ingin berakhlak dengan akhlak mulia, ya berakhlaklah dengan akhlak Rasulullah. Dan akhlak Rasulullah itu apa? Al-Quran. Nah, berarti kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Kita harus membaca Al-Quran. Kita harus memahami Al-Quran. Ya, sehingga Al-Quran menuntun kita, Al-Quran menjadi cahaya, Al-Quran menjadi hidayah, kitab hidayah, atau menjadi guidance di dalam kehidupan kita untuk membangun hubungan. Tadi saya katakan bukan hanya interaksi individual kita kepada Allah, tapi juga adalah interaksi sosial kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kata Rasulullah SAW, tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga dia menyintai saudaranya sebagaimana dia menyintai dirinya. Ya, tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga dia menyintai saudaranya sebagaimana dia menyintai dirinya. Ya, kalau kita tahu bahwa saudara-saudara kita menderita karena faktor kemiskinan, nah tarik diri kita kalau seandainya kita yang jadi mereka. Kita tahu sekarang di sekeliling kita banyak orang lapar, tarik diri kita kalau kita yang lapar seperti mereka. Maka cintailah mereka sebagaimana kita mencintai diri kita. Sayangilah mereka sebagaimana kita menyayangi diri kita. Ternyata menurut hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini, bahwa itu sebagai bukti kualitas keimanan kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kamu. Bayangkan. Jadi tidak beriman yang disebutkan oleh Rasulullah itu tidak hanya dalam bukan konteks puasa, karena itu nanti sudah diselesaikan di dalam Al-Quran, tapi dalam konteks hubungan muamalah kita, ya, dalam konteks hubungan muamalah kita. Nah, bagaimana kita membangun? Kalau kita pahami hadis Rasulullah SAW, Rasulullah itu membangun hubungan itu bukan hanya dengan saudara Muslim, ya, sahabat-sahabat Muslim. Karena apa? Karena dulu
sebelum mereka menjadi muslim, Khattab belum menjadi muslim, Doktor sebelum menjadi muslim, dan banyak sekali para sahabat yang dulunya adalah kafir Quraisy, mereka itu tunduk takluk itu karena ketinggian akhlak Rasulullah SAW. Ya, misalnya Doktor ketika menjelinap ingin memenggal Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah dengan pedangnya, kemudian Doktor mengatakan kepada Rasulullah, siapa yang dapat menolongmu wahai Muhammad? Kemudian kata Nabi Muhammad, Allah. Kemudian jatuhlah pedang Doktor dan diambil oleh Rasulullah SAW. Coba kalau Bapak Ibu bayangkan itu adalah kita, apa yang terjadi? Ya kita tahu ada orang yang jadi sudah memenggal dia. Tapi tidak demikian dengan Rasulullah SAW. Diserahkan pedang itu kepada Dokter dan Rasulullah bertanya, siapa yang sekarang dapat menolongmu? Tidak ada. Bayangkan, apa tidak takluk akhlak Rasulullah SAW. Ada seorang wanita tua yang setiap Rasulullah lewat diludahi, Rasulullah lewat diludahi. Suatu ketika Rasulullah bertanya, mana wanita tua yang biasa meludahi aku? Kata sahabat, beliau sakit ya Rasulullah. Ya, beliau sakit ya Rasulullah. Nah kemudian Rasulullah mengunjungi wanita tua itu, ya seorang kafir, seorang Nasrani kalau saya tidak salah. Kemudian wanita tua itu menangis sambil mengatakan, engkau setiap hari, setiap saat aku ludahi, tapi engkau adalah orang pertama yang mengunjungi aku. Kemudian Rasulullah mengatakan, karena engkau sesungguhnya tidak mengenal siapa aku. Begitu wanita tua itu tahu itu adalah Rasulullah, maka kemudian dia mengucapkan syahadat. Ya, begitu juga ketika Umar bin Khattab, ya saat zaman Umar bin Khattab menjadi seorang kafir Quraisy, Umar bin Khattab bergegas ingin murka kepada Rasulullah SAW, tapi kemudian ada salah seorang sahabat di zaman itu, hendak kemana kau wahai Umar bin Khattab? Aku ingin menemui Muhammad, katanya. Kau jangan Muhammad yang kau temui pertama, adikmu yang sudah beriman dengan Muhammad kepada Muhammad. Maka datanglah Umar bin Khattab kepada sang adik yang sedang membaca surat Toha, ya. Ditariklah lembaran itu, ya, lembaran bacaannya itu, dan sambil murka, sambil marah. Tapi ketika dia baca Toha, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran tidak untuk menyusahkan, bergetarlah Umar. Kemudian Umar datang kepada Rasulullah dengan ketinggian akhlak Rasulullah menyambut Umar dengan senyuman, ada apa gerangan, sampai kemudian Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, ini contoh tentang ketinggian akhlak Rasulullah SAW. Bapak Ibu, ada satu PR penting yang ucapan Muhammad Abduh, seorang cendekiawan Muslim Mesir. Ya, Muhammad Abduh ini pergi ke Eropa tahun 1930 sekian. Apa kata Muhammad Abduh? Aku lihat Islam di Eropa. Ya, aku lihat Islam di Eropa. Sementara tidak menemukan Muslim di sana. Ya, bisa Bapak Ibu pahami. Aku lihat Islam di Eropa, sementara aku tidak menemukan Muslim di sana. Begitu Muhammad Abduh pulang ke Mesir, Muhammad Abduh mengatakan, aku lihat Muslim di Mesir, banyak Muslim di Mesir, tapi aku tidak menemukan Islam ada di Mesir. Nah, ini satu statement yang menarik, ya, menempatkan Islam pada banyak orang Islam di sana. Nah, apa artinya? Artinya bahwa kita umat Islam ini sebetulnya belum mewakili ajaran kita. Ya, makanya Rashid Ridho, ya Rashid Ridho itu di dalam bukunya mengatakan bahwa kenapa umat Islam itu identik dengan peperangan, identik dengan kekerasan, kebodohan, kemiskinan? Ya karena umat Islam itu meninggalkan ajarannya. Nah, makanya kalau kita bisa kembali kepada ajaran kita, dan Rasulullah SAW itu meninggalkan 2 perkara, kata Rasulullah, aku inni taraktu fikum amrayni lan ilu intamasaktum bihima, kita meninggalkan 2 perkara dan kalian tidak akan pernah sesat dengan keduanya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pahami kehidupan kita. Pada satu sisi kita
itu mempersiapkan diri untuk langit kita, yaitu dengan kita sholat, dengan kita zikir, dengan kita puasa, dengan kita berhaji, dengan kita berumroh, dengan kita qiyamul lail. Sebetulnya pada satu sisi kita sedang mempersiapkan kehidupan di langit kita, di langit. Tapi pada satu sisi kita masih ada di bumi, kaki kita masih menapak di bumi. Nah, banyak yang, mohon maaf, banyak yang tidak paham dalam hal ini. Jadi hanya memprioritaskan kehidupan langit saja ya, dengan zikirnya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan bacaan Al-Quran. Itu prioritas pastinya. Ya, tidak bisa dipungkiri itu prioritas. Tapi yang menyedihkan, memprihatinkan, tidak peduli dengan kehidupan kenyataan pada hari ini. Ya, misalnya pergi berdakwah, meninggalkan anak istri yang tidak terpenuhi haknya, gitu ya, misalnya. Ya, atau rajin puasa Senin Kamis tapi masih sombong, gitu kan? Atau rajin zikir tapi arogan, gitu kan? Atau rajin baca Quran, ya tapi tidak punya kepedulian. Nah, umroh setiap saat tapi nggak peduli sama fakir miskin, sama anak. Kita meninggalkan kehidupan di bumi ini, amalan di bumi ini, di mana amalan ini padahal kalau kita untuk ke akhirat. Jadi jangan terjebak hanya pada satu amalan yang bersifat hubungan kita secara personal kepada Allah, tapi juga menjadi sebuah realita bahwa kita harus melakukan hubungan kemanusiaan kita. Ya, makanya kenapa di dalam ayat yang dibukin fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, siapa orang yang mendustakan agama itu? Ya, siapa orang yang mendustakan agama itu? Ternyata orang yang mendustakan agama itu siapa? Adalah orang yang suka menghardik anak yatim, yang tidak memberi makan fakir miskin. Kalau dia sholat, dia riya. Sehingga ibadahnya itu tidak mampu mengendalikan dirinya untuk melakukan kebaikan. Nah, itu maksudnya. Tanda orang mendustakan agama itu tidak peduli sama anak yatim dan fakir miskin. Ya, tidak peduli. Dalam kaitan dengan anak yatim, Rasulullah mengatakan bahwa fil yatim hakadha, ya, fil jannah. Aku bersama orang yang merawat yatim seperti ini. Ya. Nah, artinya apa? Kita harus punya kepedulian dengan anak yatim, dengan fakir miskin, tidak dengan hal-hal semampu kita. Ya, semampu kita itu apa? Dengan kemampuan kita. Kita juga nggak akan bisa mengentaskan kemiskinan masing-masing kita kecuali kita bekerja sama. Ya, tapi lakukanlah setidaknya dengan kemampuan kita. Apa yang bisa kita mampu melakukannya? Ya, sekarang ada setiap saat di handphone kita ada apa namanya? Ada bisa diakses, ada dompet duafa, ada Lazis, ada kitabisa.com. Ya, bisa saja kita 50.000, 100.000 apa namanya per hari, atau per 3 hari, atau per 4 hari, atau seminggu sekali. Itu udah luar biasa, kita surga kata Rasulullah SAW. Artinya dekat sekali. Nah, ini salah satu akhlak Rasulullah. Nah, Bapak Ibu, kita sering mengucapkan salam dan salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ada orang-orang yang terjadi amalan salawat saja. Ya, hanya mengumandangkan salawat saja begitu ya. Tapi tidak memahami esensi dari salawat itu. Nah, esensi salawat itu kan sebetulnya bagaimana kita berakhlak dengan akhlak Rasulullah itu. Ya, berakhlak dengan akhlak yang mulia itu. Ya, banyak sekali akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya,
Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir al-ziyarahu mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim fahu mangkana yu'minu billahi wal yal khairan awil yasmut. Nah, di hadis yang lain mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifahu mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yasil rahimahu mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan awil yasmut. Hadis yang pertama mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka jangan berkata baik, lebih baik dia diam. Nah, di hadis yang kedua barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dia menjalin silaturahim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat hendaklah dia berkata baik atau lebih baik dia diam. Nah, jadi sebetulnya bayangkan Bapak Ibu sekalian, di hadis tersebut tadi bahwa ukuran keimanan itu sekali lagi diajarkan oleh Rasulullah adalah berdasarkan akhlak kita. Ya, berdasarkan akhlak kita. Ini kalau ketinggalan mendengarkan kajian ini nanti takutnya memahaminya sepotong gitu ya. Wah, lebih penting akhlak dari ibadah. Tadi saya katakan ibadah sudah selesai diatur, sholat, puasa, zikir, haji itu sudah diatur lah. Nah, sekarang nggak cukup ibadah itu, maka keimanan kita nggak dinilai hanya dari ibadah. Hubungan arakin hormat ya kausi berkaulan karib dat kaulan baligho, perkataan yang berkualitas. Ya, ini hendaklah perkataan-perkataan kita itu membawa kebaikan ya buat orang-orang di sekeliling kita. Sikap perkataan mulia, perkataan baik, perkataan berkualitas, perkataan yang memotivasi, ya perkataan yang penuh kelembutan. Nah, ini menjadi citra diri kita, nilai diri kita. Nah, ini yang saya selalu katakan bukan pencitraan, nilai diri kita. Ya, apa kata Rasulullah? Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Maka tidak boleh menganiaya, tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Ya, barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Dan barang siapa menghilangkan kesusahan saudaranya, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Nah, itu adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, bahwa muslim dengan muslim itu saling bersaudara, kita itu sayang, saling menyintai. Ya, maka hindari ya, kita lihat bagaimana kita mental kita luar biasa teruji itu, emosi kita diuji ketika kita berlalu lintas. Nah, kita tahu bahwa kita sesama muslim kadang-kadang kita saling menyakiti di jalan raya, saling menghardik di jalan raya. Ya, yang kadang-kadang kita malu itu di kaca spion tengah itu, kaca apa namanya itu? Kaca mobil bagian dalam, ya, tergantung di situ tasbih gitu ya, ada simbol tasbih. Nah, apalagi kemudian di kaca belakang ada tulisan stiker la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, yang mengerikan ketika
kita membawa mobil dengan simbol bahwa kita muslim, tapi tidak menunjukkan keislaman kita, akhlak kita berkendaraan. Ya, kita sering misalnya lihat adik-adik itu yang di jalan yang mau ikut pengajian di mana dengan sorban-sorbannya, dengan simbol-simbol pakaian putihnya, tapi justru melanggar lalu lintas. Ya, melanggar lalu lintas polisi itu ketika mereka berkendara iring-iringan dengan mobil misalnya. Ya, itu contoh ya, itu contoh ya. Jadi kan bisa bertoleransi dengan aturan-aturan yang ada. Ya, berarti kita tidak menghormati saudara-saudara kita yang mereka. Nah, kemudian saudara-saudara yang dimuliakan teks ke Indonesia, ya, saudara muslim kita lebih senang bergabung dengan orang-orang yang tidak berakhlak mulia. Ya, kemudian jika ada satu saudara muslim yang yang mengkritisi kelompok itu, ya saudara muslim yang berada di situ malah justru membuli mereka. Bahkan saudara muslimnya diserahkan kepada musuhnya untuk dihakimi, untuk difitnah, untuk dizalimi. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan barang siapa memenuhi kebutuhan saudara muslim, maka Allah pasti akan memenuhi kebutuhannya. Ya, mari kita mencoba. Tadi saya katakan bahwa salah satu yang harus menjadi komitmen Bapak Ibu sekalian adalah melakukan kebaikan sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan. Saya coba kasih contoh sederhana ya. Saya mungkin tidak bisa memberi makan orang miskin yang begitu banyak ya. Tapi saya setiap hari Jumat menghimpun dana dari beberapa jemaah untuk uang itu diberikan kepada saudara-saudara yang belum beruntung, yaitu mereka memasak nasi yang dibungkus oleh mereka. Satu titik itu ada sekitar 60 bungkus. Jadi setiap Jumat itu ada kurang lebih 8 titik. 8 kali 60 bungkus berarti titik itu saya menyerahkan uang 1 juta. Jadi setiap minggu kurang lebih harus ada uang 8 juta. Nah, itu dari jemaah tuh, ya, dari jemaah titip uang sehingga saya bisa menambah titik-titik seperti di Medan ada 4 titik, di Jakarta ini, di Tangerang ada 3 titik, di Magelang ada 1 titik. Nah, saya melakukan ini puas dalam tanda petik ya, karena apa? Saya melakukan sesuai dengan kemampuan saya. Ya, saya nggak akan mungkin memberi makan semua fakir miskin, tapi ya saya lakukan sesuai dengan kemampuan saya. Dan itu saya katakan Bapak Ibu tadi, di setiap Jumat tentu yang membagi nasi itu pasti dia punya pos-pos yang berbeda dibandingkan minggu yang lalu. Jadi alhamdulillah itu pelan-pelan kita melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, alhamdulillah yang luar biasa, hadis ini nyata gitu ya. Ketika kita membantu saudara muslim kita, maka Allah membantu kita. Nah, saya banyak sekali merasakan kemudahan-kemudahan di dalam hidup saya setelah saya melakukan hal tersebut. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, barang siapa menghilangkan kesusahan saudara muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya. Ya, termasuk di dalam kesusahan hari kiamat. Jadi Bapak Ibu jangan pelit, jangan pelit dengan tenaga kita. Jangan pelit dengan harta kita. Jangan pelit dengan ilmu kita. Berikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkannya, yang membutuhkan kita, membutuhkan ilmu kita, membutuhkan harta kita, membutuhkan tenaga kita. Nanti insya Allah, Allah yang akan membantu kita, menghilangkan kesulitan kita, yaitu terutama kesulitan di hari kiamat. Nah, kemudian barang siapa yang menutup aib saudara muslim, ya ini perlu kita ingat bahwa kita kadang lupa, kita justru membuka aib saudara muslim kita. Padahal sejatinya kita harus menutup aib saudara muslim kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, iya.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kisah-kisah cerita hari ini di negara kita? Ya, bagaimana saudara Muslim justru yang membuka aib ulamanya? Ya, saudara Muslim yang menelanjangi ulamanya. Ya, ini terjadi di dalam kehidupan kita sekarang. Ya, kalau bukan kita yang menjaga ulama kita, siapa lagi? Ulama itu warasatul anbiya, Bapak Ibu. Ya, kalau bukan kita yang menjaga ulama-ulama kita, siapa lagi, Bapak Ibu? Kalau bukan maka sekarang berapa banyak ulama yang sudah wafat? 2 tahun terakhir ini ya, 2-3 tahun terakhir. Bayangkan langkah keringnya negeri ini, kita ulama sudah wafat. Itu mereka. Maaf ya, ini saya menganalisa saja. Bisa jadi Allah mengambil mereka ketimbang mereka dihinakan oleh kita sendiri, oleh saudara Muslim sendiri. Dari mana saya tahu? Saya lihat di Facebook, saya lihat di medsos, banyak sekali saudara-saudara Muslim justru menghina ulamanya, menyakiti ulamanya. Ya, harusnya itu adalah kita yang menjaga mereka, kita melindungi mereka. Jangankan ulama, saudara Muslim saja harus kita jaga, harus kita sayangi, harus kita keluarkan mereka dari kesulitan. Ya, sekarang ada ulama kita di penjara beberapa orang. Ya kan, mereka menghadapi kesulitan saat ini. Sedih kalau melihat reaksi makan. Nah, semampu kita bisa melakukan, nggak bisa berbuat, tidak bisa membantu, doakan mereka. Insya Allah Bapak Ibu diselamatkan hidup Bapak Ibu di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau kita bicara akhlak ini, bicara akhlak yang mulia itu bagian daripada ketakwaan. Jadi ketakwaan tanpa ada akhlak mulia tidak disebut dengan ketakwaan. Ya, tanpa ada akhlak tidak akan disebut dengan ketakwaan. Mana ayatnya? Ali Imran ayat 102. Ali Imran ayat 102. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk kepada Allah. Dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah perintah takwa itu, Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, saling berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Ya, maksudnya apa? Kita ini kan punya cara pandang yang berbeda. Ya, kalau dalam bahasa saya bicara beda. Ada yang pakaiannya kuning, ada yang pakaiannya biru, ada yang pakaiannya merah, ada yang pakaiannya hijau. Saya tahu bahwa di PDIP banyak orang Islam. Saya tahu bahwa di Golkar banyak orang Islam, di Demokrat banyak orang Islam, di PDIP orang Islam, di PAN banyak orang Islam. Saya tahu. Nah, tapi apapun pakaian kita, peganglah tali Allah bahwa kita itu bersaudara. Ya, apa yang dicontohkan oleh terlepas ini kita nggak bicarakan isu politik, tapi saya memberi contoh akhlak yang tidak mulia. Apa yang terjadi di Kongres luar biasa Partai Demokrat? Siapa yang melakukan gerakan-gerakan yang inkonstitusional, yang bertentangan dengan hukum, yang justru seorang yang duduk di pemerintahan? Bayangkan, apa agamanya Islam? Ya, apa yang agamanya yang dikudeta, apa agamanya Islam? Masya Allah. Ya, jadi kalau orang melihat itu dari aspek politik, saya melihat itu dari aspek perilaku, akhlak seorang Muslim, Bapak Ibu sekalian. Ya, harusnya apapun pakaian kita, kita kuning, nggak ada masalah, asal kita li'ilai kalimatillah, untuk mengangkat martabat agama kita, kalimat Allah. Mau hijau pakaian kita, tujuannya adalah li'ilai kalimatillah. Nah, tapi faktanya tidak semua orang duduk dengan pakaian-pakaian yang berbeda tadi memperjuangkan agama Allah, hidup untuk agama Allah. Nah, ada kepentingan-kepentingan sesaat di situ. Ada kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Kita lupa kita akan mati. Ya, bahwa kita akan mati. Yang harusnya berakhlaklah dengan akhlak yang mulia.
ya dengan akhlak Islam, ya di mana saja kita berada, kita untuk membangun persaudaraan. Maka Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan kamu berpecah belah. Bayangkan, politik itu urusan dunia, bukan urusan akhirat. Memang dengan politik kita bisa membangun kekuatan Islam kalau pondasinya adalah la ilaha illallah. Tapi kalau pondasinya bukan la ilaha illallah, libido kekuasaan. Ya, kalau pondasinya bukan la ilaha illallah, libido kekayaan. Kita hanya menyalurkan libido kekuasaan kita saja. Padahal ini akan kita tinggalkan. Nah, tapi kalau kita sudah duduk di satu tempat, untuk apa? Untuk agama Allah. Nah, kalau semua orang berpikir yang kuning bicara untuk agama Allah, yang merah bicara untuk agama Allah, yang hijau bicara untuk agama Allah, yang biru bicara untuk agama Allah. Nah, itulah perjuangan. Maka yang adalah agama Allah. Nah, jangan kamu bercerai-berai. Wala tafarraqu. Ya, wa'tasimu billahi jami'an wala tafarraqu. Nah, kenapa? Karena Allah mengatakan wazkuru nikmatallahi alaikum. Kita sudah mendapatkan satu nikmat yang menguatkan kita harusnya. Ya, wazkuru nikmatallahi alaikum idz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Kita mau hijau, mau merah, mau kuning, mau biru, mau hantu belau. Nah, kita itu pegang bahwa kita adalah bersaudara. Kenapa? Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kitab suci kita sama. Bapak Ibu, semua yang ada di dalam pikiran kita, orang muslim ini, orang beriman sama. Tujuan hidup kita pasti akhirat. Nah, kalau kita menyadari ada tujuan akhirat, ngapain kita berpecah belah? Ngapain kita saling menyakiti? Ngapain kita saling menzalimi? Dan itu bukan akhlak Rasulullah. Ya, bukan akhlak Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita lihat ayat yang lain. Ya, ayat yang lain, surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Ketika Allah mengatakan siapa orang bertakwa itu? Ya, Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal qaziminal ghais wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ketika lapang, ketika sempit. Ya, orang-orang yang mampu menahan marah. Mampu menahan marah. Orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Subhanallah. Jadi kalau bicara tentang ketakwaan, aspek akhlak itu tidak diabaikan. Maka ukuran takwa itu bukan hanya diukur dari ibadah seseorang, tapi dari perilakunya, dari akhlaknya. Kepeduliannya untuk menginfakkan hartanya, mampu mengendalikan diri marah, ya, mampu mengendalikan diri amarah kita, dan kemudian memaafkan orang lain. Nah, ternyata di dalam penelitian-penelitian akhir-akhir ini di Amerika Serikat, orang-orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya, gampang marah. Nah, marah itu adalah salah satu penyakit emosi, ya, atau disebut dengan gangguan emosional. Ya, gangguan emosional atau jiwa. Nah, apa yang terjadi? Ternyata memberikan dampak terhadap gangguan fisik. Ya, pemarah itu tensinya naik. Ya, debar jantungnya makin, coba kalau kita marah mata kita merah, kepala kita tegang karena otot-otot kita tegang, kepala kita pusing, ya kita gelap mata. Nah, ternyata itu kontribusi penyakit gangguan emosional itu memberikan kontribusi terhadap penyakit gangguan fisik. Darah tinggi, serangan jantung, nah gangguan fisik. Nah, makanya hebat. Kenapa Islam mengajarkan kita untuk mampu mengendalikan diri kita marah, mudah marah. Nah, sebaliknya penelitian di Amerika Serikat yang dilakukan oleh luar biasa oleh non-muslim ini Bapak Ibu. Ya, berbasis kedokteran. Ternyata orang-orang yang berbuat baik untuk orang lain itu lebih tenang hidupnya, lebih damai hidupnya, lebih bahagia hidupnya, lebih panjang usianya, ya lebih mudah lebih mudah mengendalikan emosinya.
orang-orang yang melakukan perbuatan baik untuk orang lain. Ya, kalau kita bicarakan ibadah udah selesai tadi urusannya ya, hubungan kita kepada Allah. Tapi orang kita nggak cukup hanya melakukan kebaikan untuk diri kita. Kita harus melakukan kebaikan untuk orang lain. Dan ini 1400 tahun yang lalu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ya, 1400 tahun yang lalu sudah diajarkan oleh Rasulullah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang akhlak mulia tersebut. Ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, takwa itu sekali lagi jangan salah paham. Urusan ibadah tadi sudah selesai, kita sholat, kita puasa, kita zikir. Nah, itu tidak menjadi ukuran ketakwaan tanpa disempurnakan dengan akhlak yang mulia. Ya, akhlak-akhlak yang mulia. Tapi ada orang yang berpikir yang penting akhlak, nggak penting ibadah, itu salah besar. Ya, itu salah besar. Akhlak itu hasil dari ibadah kita, buah daripada ibadah kita. Ya, kita lihat ayat yang lain, surat Al-Mu'minun. Ya, ketika surat Al-Mu'minun itu surat 23. Ketika Allah mengatakan beruntunglah orang-orang yang beriman. Ya, beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang beruntung itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang memelihara diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Ya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang menunaikan zakat. Ini nggak boleh nyakiti orang. Sikap kita nggak boleh nyakiti orang. Ya. Kemudian kita harus membayar zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang melihara kemaluannya. Ya, jadi orang kalau yang suka menebar apa namanya kita katakan melakukan perbuatan zina di luar istri mereka, itu kan melakukan kerusakan di kehidupan masyarakat kita. Ya. Nah, itu bukan orang yang beriman Bapak Ibu. Menurut Al-Qur'an. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini akhlak yang mulia juga. Orang yang memelihara amanat dan janji yang dipikulnya. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Orang yang memelihara sholatnya. Nah, kemudian Allah katakan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Berarti nggak akan dapat surga Firdaus Bapak Ibu kalau tidak punya akhlak yang mulia, rajin sholat tapi ingkar janji, rajin puasa, ya, rajin puasa tidak amanah, rajin sholat ingkar janji. Makanya bicara tentang kesempurnaan iman seseorang itu berkaitan dengan akhlak yang mulianya, akhlak mulianya. Nah, itu Al-Qur'an yang mengatakan. Jadi tampak jelas bahwa dari Al-Qur'an dan hadis ini ya kita harus membangun akhlak yang mulia, nilai diri kita terdapat pada akhlak kita, ya. Nah, di dalam satu hadis Rasulullah SAW disebutkan ayatul munafikin salatah. Ya, tanda orang munafik itu ada 3. Ya, idza haddasa kadzaba. Orang munafik itu kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia suka ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanat dia suka berkhianat. Nah, jadi kalau ada seorang mukmin mengaku mukmin tapi dia melakukan 3 ini, kalau bicara bohong, berjanji suka ingkar, dikasih amanat berkhianat, hati-hati. Ya, tidak beriman dia. Dia orang munafik. Ustaz, Ya. Afwan Ustaz. Ustaz, Afwan Ustaz. Oh ya, Pak Saf? Ya. Baik. Kita masuk langsung tanya jawab gimana Ustaz? Waktu udah mau jam 8 waktu Oke, Papua. baik. Silakan. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan Ustaz titipan dari teman-teman Ustaz. Baik. Jadi yang pertama, jika kita hanya sekedar berburuk sangka kepada seseorang, apakah kita harus meminta kerelaan dan maafnya? Sebenarnya dalam hal ini apa yang harus kita mohon maaf dan meminta kerelaan orang lain? Di pertanyaannya,
apakah kita harus meminta kerelaan dan mohon maafnya kalau kita sekedar berburuk sangka kepada orang lain, Ustaz? Oh Mohon jawab, ya, Ustaz. kalau kita prasangka buruk kepada orang, prasangka buruk itu kan berarti buruk itu namanya prasangka buruk gitu ya. Ya, kadang-kadang ada juga anak-anak yang prasangka buruk kepada orang tua. Ya, prasangka buruk itu kan melabelkan sifat buruk pada seseorang yang baik. Nah, itu berarti kita berdosa. Nah, jangan sampai kita berdosa. Makanya jangan, kalau bisa urusan kita dengan manusia itu selesai. Ya, tuntas, selesai. Ya, jangan sampai kita wafat, kita masih meninggalkan catatan hitam dalam konteks hubungan kemanusiaan kita. Nah, jadi kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Minta maaf. Ya, nah ada pertanyaan berikutnya, kalau orangnya sudah meninggal, apa yang harus kita lakukan? Ya doa, atau kita bersedekah atas nama almarhum, paling tidak ada kebaikan yang kita kirim, yang kita berikan kepada almarhum. Ya, nah ini di usia-usia kita sekarang ini kita harus memperbaiki lah kualitas hidup kita, ya kualitas perilaku kita, tutur kata kita, cara berpikir kita, ya sehingga ya tidak gampang mudah berprasangka buruk kepada orang lain. Sebetulnya kita nggak boleh prasangka buruk bukan hanya kepada orang lain. Dalam psikologi kontemporer, ternyata kita juga nggak boleh prasangka buruk kepada diri kita sendiri. Ya, banyak orang yang cuman kalau prasangka buruk kepada diri sendiri itu tidak dalam kaitan lu jangan-jangan aku nggak mampu, atau prasangka buruk pada diri sendiri. Ya, kalau pada orang lain silakan minta maaf. Silakan Pak Sal. Ya, Ustaz. Ustaz, ini yang terakhir, Ustaz, ada hubungannya dengan topik kita tadi, ini masalah akhlak, Ustaz ya. Ya. Apakah akhlak yang baik itu didapat dengan cara bawaan atau fitrah, ataukah dengan dipelajari atau dilatih dengan usaha yang keras, Ustaz, untuk mendapatkan akhlak seperti yang dari Rasulullah, dan seperti yang dari Rasulullah, Ustaz? Baik. Mau jawab, Ustaz? Ya, makasih, Ustaz. Ya. Pak Safrizal, Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang diciptakan oleh Allah, ya diciptakan oleh Allah, dia membawa keburukan di dalam sejak dia bayi sampai dia dewasa. Udah pasti nih anak pasti membawa keburukan sejak dia lahir sampai dia mati. Nggak ada. Jadi sebetulnya kalau bahasa Nabi Muhammad SAW disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir itu suci, bersih, kertas putih sebenarnya. Semua yang lahir. Nah kemudian kalau bahasa hadis disebutkan fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Nah kalau kita tarik hadis ini dalam konteks pendidikan, maka sebetulnya yang mempengaruhi karakter seseorang, perilaku seseorang itu tiga. Yang pertama adalah keluarganya, orang tuanya. Maka penting nih Bapak Ibu yang punya anak menanamkan nilai-nilai positif, nilai-nilai akhlak. Yang kedua adalah lingkungan. Miliunya, milieu itu lingkungannya, lingkungan tempat tinggalnya. Ya kenapa banyak orang sekarang memilih klaster? Ya karena klaster-klaster yang sudah terbentuk, yang ada masjid di situ, ada kajian-kajian di situ. Kalau di Jakarta ini yang banyak adalah Bintaro, ya Bintaro. Nah, yang ketiga adalah pendidikan, bentuk karakter seseorang, keluarga, lingkungan, dan lembaga pendidikan. Gitu Pak Safrizal. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Kira-kira ada dari jemaah yang mau bertanya? Ya Ustaz. Pak Anggoro, gimana? Pak Haji Anggoro? Ada satu lagi nih? Atau udah close saja? Karena ditangguh udah lewat Isya namanya nih. Udah jam 8. Udah hampir Isya, Pak. Ya. Ya Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas tausiahnya. Mudah-mudahan kita bisa mudah-mudahan kita bisa menjadi akhlak yang baik seperti Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita lagi Ustaz. Dan semoga kita semua yang hadir di sini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat-sehat, dan kajian kita ini mesti terus berlangsung hingga pekan-pekan berikutnya. Amin. Kita tutup kajian kita pada sore dan malam hari dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.